Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari, saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi untuk konsistensi ke-6 itu kan ya. Jadi, apa namanya, untuk materi transformasi struktural nih, kalau teman-teman perhatiin itu kayak gue pecah-pecah prosesnya. Eh, dengan harapan semoga bisa, apa namanya, lebih fokus per prosesnya tuh bedanya apa aja dan lain sebagainya. Karena waktu dulu gua PI, gua sendiri agak cukup kesulitan ngebedain atau apa namanya, ya memotong batas antara satu proses dan proses lainnya. Walaupun memang di satu proses dan proses lainnya itu saling berkaitan. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai proses akumulasi, proses alokasi, proses demografi, yang terakhir itu merupakan proses distribusi. Jadi kalau misalnya kita mau rangkum dulu ceritanya, karena adanya perubahan dari apa namanya, kondisi perekonomian lah seperti itu. Jadi meningkatnya pendapatan per kapita, jadi makin kaya gitu kan. Nah, terjadi ada apa namanya, yang awalnya itu ada proses akumulasi. Itu kan di mana ada investasi modal fisik dan modal manusia untuk bertransformasi lebih lanjut itu dilakukan atau ya apa namanya tadi peningkatan pendapatan per kapitanya terjadi karena proses akumulasi tadi itu kan. Jadi kita jadi lebih produktif, kita jadi makin kaya. Nah, karenanya ada perubahan-perubahan lainnya. Salah satunya adalah perubahan dari struktur permintaan. Setelah adanya perubahan dari struktur permintaan, jadi tadi apa namanya, kalau misalnya kita mau gambarkan dulu, sini mungkin harusnya kelihatan lah ya. Dari akumulasi, itu kan. Nah, ini apa namanya, pendapatan per kapita, mana nih? Itu bisa kalau misalnya sepemahaman gue itu ada apa namanya ini ya apa namanya kayak pengaruhnya dua arah gitu sih karena peningkatan pendapatan per kapitanya terjadi karena lu menjadi semakin produktif gitu kan dan salah satu cara menjadi semakin produktif adalah dengan melakukan akumulasi gitu kan akumulasi modal fisik maupun modal manusia kemudian dari proses ini kemudian ada perubahan apa namanya proses alokasi mati-mati sorry ya waduh. Nah, perubahan apa, proses alokasi ini apa, jadi perubahan alokasi dari fokus-fokus sumber daya gitu kan. Jadi lu punya sumber daya yang terbatas, lu alokasikan untuk melakukan kegiatan. Nah, sumber dayanya apa aja? Banyak. Bisa tenaga kerja, bisa waktu, tenaga, gitu kan. Terus apa namanya, pikiran juga kan. Terus juga yang paling sering dibahas kalau misalnya sudah masuk dalam ranah kehidupan nyata itu adalah duit. Modal apa namanya finance ya gitu, financing ya. Kita mau alokasikan kemana, ke sektor apa, itu kan. Itu yang sedang dibutuhkan, lagi banyak permintaannya. Nah, alokasinya salah satunya itu adalah apa namanya tenaga kerja. Nah, itu akan dari mana? Nih, jadi gue pentablet gue mati nyala, sorry. Nah, satunya itu tenaga kerja yang dibahas pada apa namanya bagian demografi. Nah, pada demografi ini selain dari ketenaga kerjaan ada juga masalah kependudukan gitu kan. Jadi karena adanya proses akumulasi dan alokasi ini ada juga perubahan dari apa namanya masalah kependudukan. Nah, apa namanya misalnya karena taraf hidupnya semakin membaik, itu kan apa namanya konsumsinya bisa makin bagus dan lain sebagainya. Apa namanya kesehatannya semakin baik, apa namanya jumlah penduduknya bisa tumbuh dengan apa namanya fertility rate yang lebih rendah. Tuh, jadi ada tren kelahiran yang lebih sedikit per keluarga, tapi apa namanya dibarengi dengan penurunan angka kematian gitu. Mortality rate-nya juga turun. Terus ada sebenarnya harusnya ada pembahasan mengenai regional kalau semester-semester lalu. Ya kita bahas bahwa adanya aglomerasi, jadi ada pengumpulan di apa namanya di pusat-pusat
eee, perekonomian. Jadi makanya kita lihat di kota semakin banyak orang karena banyak yang kerja di kota gitu kan, desa semakin ditinggalkan karena kurang menarik gitu. Nah, kemudian dari situ, apa namanya, eee, terjadilah perubahan dari struktur kependudukan, gitu kan. Nah, terus kemudian juga masalah dari pendidikan si penduduknya, jadi kualitas penduduknya, dan juga tenaga kerjaan. Nah, dari semua proses ini, itu akan muter lagi ke masalah produktivitas, gitu kan. Produktivitas, apa namanya, di sektor pertanian relatifly menurun, apa namanya, sumbangsihnya lah seperti itu kan, per GDP-nya dia menurun proporsinya. Terus kemudian dari sektor apa namanya, kemarin industri manufaktur dan industri pengolahan itu meningkat, jasa juga meningkat. Nah, kemudian itu akan mempengaruhi ke pendapatan per kapita lagi gitu kan. Di mana biasanya nilai tambahnya apa manufaktur dan jasa itu lebih tinggi daripada pertanian. Jadi ketika kita bergeser fokusnya, seharusnya pendapatan kita meningkat lagi gitu kan. Nah, kemudian dari apa perubahan pendapatan itu gimana nih distribusinya? Itu kan bagaimana hasilnya itu didistribusikan. Materi kali ini sebenarnya nggak bakal panjang, tapi intronya panjang ya, sorry ya. Ini perbedaan pendapatan itu terjadi karena adanya perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Jadi, apa namanya, ketika ada seseorang yang punya modal lebih besar di awal, itu kemungkinan besar dia akan dapat pendapatan lebih tinggi daripada orang yang punya modal lebih sedikit. Contohnya pekerja versus ini ya, apa namanya, si yang punya usahanya, pemilik usahanya. Nah, Simon Kuznets, bacanya gue sampai sekarang nggak tahu, sudah bertahun-tahun. Itu pada 1955 dibilang, pada tahap awal pertumbuhan, ketidakmerataan akan semakin nyata sebagai akibat dari proses industrialisasi dan urbanisasi, terutama di negara-negara berkembang, disebabkan oleh terkonsentrasi pembangunan di sektor modern. Tapi, jadi apa namanya, dia bilang pada tahap awal perkembangan, memang ketidakmerataan itu akan semakin meningkat, gitu. Nah, tapi ketika sudah sampai titik tertentu, dengan bertumbuhnya GDP per kapita, ketimbangan akan turun. Pemikiran ini juga yang apa namanya, yang senada dengan kalau misalnya teman-teman pernah dengar trickle down effect. Jadi pertumbuhan itu nanti akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di bawah, itu kan, yang lebih miskin dan lain sebagainya. Nah, apa namanya, ini kata Simon Kuznets, dia bilang pada tahap awal pertumbuhan, jadi waktu dari miskin jadi negara menengah, itu memang kalau misalnya kita mengincar pertumbuhan, itu yang akan merasakan adalah orang-orang yang di atas dulu. Nah, tapi kemudian setelah pertumbuhannya semakin jauh, itu kan, apa namanya, kita sudah berkembang semakin baik. Nah, seharusnya, gitu hipotesisnya adalah, apa namanya, ketimpangan itu akan menurun. Nah, ini dia lakukan penelitian dari data, gue lupa berapa negara, cuma dia kayak membuktikan gitulah bahwa di negara-negara yang masih awal pertumbuhan itu apa namanya, ketimpangannya rendah, terus yang di tengah yang pertumbuhannya lagi apa ya, lagi biasa-biasa aja lagi itu lagi di tengah-tengah, ketimpangannya tinggi, tapi yang negara yang paling maju, yang pertumbuhannya paling tinggi, dia bilang seperti itu seingat gua, apa namanya, ketimpangannya rendah. Ini juga sebenarnya bisa dilihat, katakanlah ya, dengan contoh data di Indonesia waktu masih miskin, awal-awal kemerdekaan, gitu kan, terus juga sampai dengan masa Soeharto, sebelum reformasi lah, itu banyak yang suka bilang membangga-banggakan bahwa, "Oh ya di era Soeharto," gitu kan, terutama nggak jadi deh, takut gue. Apa namanya, di era Soeharto itu ketimpangan itu rendah. Iya, karena banyak yang miskin gitu kan. Nah terus, di era-era after reformasi, malah ketimpangan meningkat. Ya iya, karena sedang bertumbuh, yang tumbuh duluan adalah yang punya duit, ya kan? Mereka yang bisa buka usaha dan lain sebagainya. Baru nanti setelah pertumbuhan itu, lebih jauh, pemerataan harusnya turun lagi, gitu. Itu kata Kusnets. Eee, Mengenai distribusi pendapatan, apa namanya, ada 2 sudut pandang lah gitu, point of view. Ada functional distribution of income, jadi distribusi pendapatan itu berbeda karena fungsi dari orang itu berbeda.
Jadi, dasarnya mereka adalah, apa namanya, 2 makhluk yang berbeda. Yang satu adalah pekerja dan satu adalah pemilik kerja, itu kan jadi fungsinya berbeda ya. Nah, kalau yang satu itu personal size distribution of income. Nah, kalau personal size distribution of income bukan masalah, lu kerjanya sebagai apa dan dia kerjanya sebagai apa, berbeda gitu kan. Tapi masalah ya kelas pendapatan aja, ya orang per orang gitu kan. Oh, lu miskin, gua kaya, ya udah kita berbeda gitu. Walaupun misalnya, yang miskin ini juga merupakan seorang pemilik usaha, gitu misalnya. Dia punya gerobak gitu kan, pemilik usaha dia. Tapi gue punya mall, gue pemilik usaha. Gitu, tapi beda gitu kan pendapatannya. Nah, itu kalau personal size distribution of income. Jadi bodo amat apa namanya kita sama atau beda di pekerjaannya. Yang penting adalah gue dan lu berbeda. Gue dan lu ada di kelas pendapatan yang berbeda. Kalau functional itu masalah gue kerjanya sebagai apa, lu kerjanya sebagai apa. Itu seharusnya ada perbedaan katanya gitu. Di point of view-nya seperti itu. Jadi ada kekurangan kelebihannya. Karena kalau menurut fungsi mungkin aja tadi ada pekerja gitu kan, yang satu lebih kayak pekerjanya lebih kaya daripada pekerja lainnya, ya kayak katakanlah kalau misalnya kemarin kita bahas di masalah lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, jenis pekerjaan, ada pekerja apa kerah putih dan ada pekerja kerah biru, yang mana umumnya secara umum pekerja kerah putih itu upahnya relatif lebih tinggi daripada pekerja kerah biru, padahal sama-sama pekerja, tepat. Nah, ini functional distribution of income kelemahannya dalam masing-masing kelompok kelompok fungsi itu mungkin terdapat perbedaan pendapatan yang sangat mencolok tergantung modal yang dimiliki. Misalnya pemilik supermarket dan pemilik toko kelontong. Sama-sama pemilik toko tadi kan, atau pemilik usaha, tapi yang satu lebih kaya daripada yang lainnya. Terus yang kedua ada jenis pekerjaan yang berbeda, seperti tenaga kerja profesional dengan tenaga kerja amatir yang memiliki tingkat pendapatan yang berbeda. Tadi kata gue, apa namanya, paling standar itu adalah tadi sih pembagian eh, apa namanya kerah putih dan kerah biru gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal apa namanya ketimpangan, nah ini adalah pengukuran ketimpangan di tadi personal size distribution of income. Jadi kita apa namanya membagi-bagi pada kelas pendapatan, tuh kan, di kelas sosialnya, kelas ekonominya berbeda gitu kan. Aku terlalu Starbucks keliling untuk kamu yang tiap hari di Starbucks. Nah, apa namanya? Ini gue yakin teman-teman sudah pernah lihat at least di PE itu kan apa namanya perhitungan menggunakan kurva Lorenz dan juga indeks Gini. Jadi kurva Lorenz itu menggambarkan dari insidennya atau kejadiannya, kurva Lorenz ya, itu kan. Oh, 20% termiskin itu di Indonesia pada tahun 2010 lah ya, 2010 yang merah. Itu nggak sampai 10% pendapatan atau GDP di Indonesia itu dinikmati oleh 20% termiskin. 40% termiskin tidak sampai 20% menikmati kekayaannya. Tapi kalau kita lihat sini nih, 20% paling kaya itu menikmati kira-kira berapa ya? 25, hampir 30%. 20% terkaya menikmati sekitar 20 atau 30% output di Indonesia. Itu. Jadi inilah gambaran ketimpangan gitu kan. Dimana yang miskin rame-rame dapatnya sedikit, tapi yang kaya sedikit tapi dapatnya banyak gitu kan. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut di apa namanya materinya Pak Yosi. Nah, kalau personal size distribution of income yang udah akrab harusnya mengenai apa namanya rasio Gini ratio itu gue mendapat ini kan yang dari materinya Pak Dewa. Gue mendapati sebenarnya ada beberapa standar yang berbeda di mana antara satu standar dan standar lainnya itu ada sedikit perbedaan. Kayak misalnya di sini sampai dengan 0,4 dibilang low inequality. Tapi di beberapa catatan sampai dengan 0,3. Kemudian 0,3 sampai dengan 0,5 dibilang moderate inequality. Kalau sini 0,4 ya. Terus kemudian di atas 0,5 high inequality.
Jadi yang agak gue cukup bingung itu di sini. Seingat gue, yang ini itu berdasarkan dari salah satunya dokumen yang gue lihat adalah dari bentar, DPR. Gue pernah baca apa namanya, pernah dikasih tahu oleh salah seorang apa namanya, ya murid gue lah, apa namanya, anak SMA. Terus bilang, kak gue pernah baca apa namanya, file DPR mengenai indeks gini itu sampai dengan 0,4, tapi ada beberapa buku yang bilang sampai dengan 0,3 gitu. Ya kita ikutin ini aja dulu lah ya. Nah, eh, apa namanya, mengenai ketimpangan itu ada 4 kelompok penduduk yang umum dibahas. Ada kelompok yang miskin. Ini kalau di Indonesia apa, kategori miskin sampai sekarang itu pakai perhitungannya BPS ya, pakai mengenai pengeluaran per kapita per bulan minimum. Apa namanya, untuk lo dikatakan miskin. Mana nih kursor gue? BPS garis kemiskinan. Mana nih? Wah, baru sampai 2020 ya. Singkat gue tuh di 2020 tuh eh berapa ya? 200 something deh. Ada tulisannya. Hmm, garis kemiskinan 2020. Oh, bukan, salah. 400. Depannya salah. Oh, ya itu yang 2019 450 something 250 ingat gue. Nah, jadi pada bulan Maret 2020, nah, itu apa namanya? Garis kemiskinan di Indonesia adalah 454.652 per kapita per bulan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika coba nih mungkin lihat pendapatan keluarga lu itu berapa, ya misalnya gaji bokap, gaji nyokap kalau ada yang kerja gitu kan. Terus mungkin ada pendapatan lainnya, mungkin ada saham, mungkin ada punya deposito, tabungan, atau misalnya punya apa obligasi apapun itu tambahin semua, dibagi dengan anggota keluarga per bulan ya, pendapatan per bulan dibagi dengan anggota keluarga. Apakah kalian hasilnya itu eh, lebih dari sama dengan atau kurang dari 454.652? Kalau kurang dari, kalian menurut BPS itu termasuk miskin gitu. Nah, itu patokan miskin di Indonesia sejauh ini umumnya pakai BPS. Gue juga, weh, melayang deh. Gue juga di skripsi pakai itu sih. Nah, ini mentok gini. Nah, kalau misalnya eh, ngomongin soal miskin aja, apa namanya, kemarin tuh bahkan sudah di apa namanya, cukup dibanggakan di mana apa namanya, kemiskinan itu menurun gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada juga kelompok lain yang perlu dibahas, yaitu adalah kelompok rentan. 40% termiskin, di mana kelompok rentan ini apa namanya, merupakan kelompok yang ketika ada shock dalam perekonomian itu mereka rentan miskin atau cukup mudah untuk jatuh miskin. Contohnya seperti sekarang lagi COVID gitu kan, terus tiba-tiba apa namanya, entah usahanya atau misalnya bosnya bangkrut gitu kan, terus mereka jadi jatuh miskin. Itu di Indonesia kira-kira ada 70 juta orang berdasarkan data tahun berapa nih, sampai dengan 2012. Seingat gue sih yang sekarang-sekarang tuh ini yang miskin tuh udah 25-an kemarin, terus kemudian naik jadi 27 something lah, lupa gue. Nah, yang rentan nih kira-kira berapa nih? Nggak nyampe 3 kali ya, 2,5 kalinya lah kira-kira kan. Ya, somewhere di situlah, 2,5 kalinya dari yang rentan, dari yang miskin. Itu ketika ada shock, ya kayak sekarang, baru nih orang kerasa gitu, oh saya rentan. Dulu mungkin kayak, oh ya gue kelas menengah gitu kan, gue kelas menengah, tapi kemudian ketika ada shock gitu, apa namanya, hidupnya susah, baru nih, apa namanya, merasakan, oh ternyata selama ini gue merupakan kelompok rentan. Gitu. Ini juga sebenarnya perlu apa namanya, perhatian lebih dari kita gitu kan, gak cuma pemerintah.
Apa namanya, singkat aja untuk video kali ini sebenarnya, apa namanya, kayak pengantar sih jadinya ya, kayak apa namanya, mengenai distribusi. Eee, Cuma ya apa namanya, pahami bahwa, si proses-proses itu dari proses akumulasi, alokasi, demografi dan kemudian distribusi itu sebenarnya ada keterkaitannya. Jadi apa namanya, gue berharap teman-teman bisa kayak mengaitkanlah ceritanya gitu, kalau misalnya nanti ditanyakan. Stonks. Tuh, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Betul. Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan, chat gue aja. Kita akan diskusikan mengenai, apa namanya, apa yang kalian ya bingung lah gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.